Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ibu ini. Ya. Ben. Ya, duduk. Iya, gimana? Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu. Iya, makan. Ini kedatangan saya sini saya wawancarai dalam hal pengambilan keputusan. Aduh. Baik-baik ya. Insya Allah ya. Sehat tetap semangat. Sebagai pendidik PAUD harus tetap semakin ceria walaupun ya masalah-masalah di luaran banyak, kita harus tetap semangat ya. Nah, kesini maksud tujuan saya ini ada tugas dari guru penggerak dalam hal materinya itu tata cara pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk pasangan. Nah, mungkin selama ini ibu menjadi kepala sekolah udah berapa tahun? Dari 2001. Oh, berarti udah lama sekali ya. Mungkin udah sering menemukan kasus-kasus soal ya. Banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi ya Bu ya. Nah, di sini apakah ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini ibu hadapi, apa itu termasuk dilema etika atau rujukan moral Bu? Ya, selama ini untuk karena udah bertahun-tahun ya, tapi kasus yang tahun belakangan saya hadapi ini kan lebih ke saya memfokuskan pada wali murid. Maksudnya kan saya melakukan pengamatan ini adanya kasus seperti ini, tapi yang lebih signifikan itu adalah keberadaan wali murid itu saya identifikasi bahwasanya ini merupakan masalah. Kenapa kok masalah? Karena di lembaga ini ada beberapa wali murid yang bersikukuh ingin nunggu anaknya, sementara ada beberapa anak yang lain yang sebagian besar malahan itu udah tanpa ditunggu mereka sudah enjoy. Jadi ini merupakan salah satu masalah yang saya identifikasi di lembaga ini. Nah, dalam identifikasi ini berarti masalah yang ibu hadapi itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ada dua-duanya. Ada duanya. Berarti ibu ada duanya. Ada dilema etikanya dan ada bujukan moralnya. Baik Bu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara ibu mengambil keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan ini sama-sama benar, terus sama-sama mengandung nilai kebijakan? Bagaimana cara ibu mengambil keputusan tersebut? Mungkin itu sangat sulit ya bagi ibu untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar, sama-sama baik bagi wali murid ya, baik bagi sekolah, tapi kita harus mengambil satu keputusan yang kira-kira bisa menjembatani bahwasanya keputusan itu udah bijaksana gitu, sama-sama ya, baik buat kita, baik juga buat wali murid. Seperti apa cara ibu mengambil keputusan tersebut? Untuk masalah ini ya, saya pribadi harus membaca dari sudut pandang yang berbeda, nggak harus hanya dari saya, tapi saya mencoba berpikir bagaimana kalau saya jadi wali murid. Jadi baik menurut wali murid itu karena mungkin dia ingin ya gimana sih orang kemana ya, ada rasa khawatirnya. Jadi saya mencoba sudut pandang wali murid. Oh iya, memaklumi bahwa wali murid itu ingin memastikan bahwa anak yang dititipkan di lembaga itu, anak itu berada dalam keadaan baik-baik saja, terlayani dengan baik, bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dan itu mereka pengen menyaksikan langsung. Saya hargai. Nah, itu menurut kacamata wali murid menurut saya, dan itu harus saya hargai. Tapi di sisi lain ada juga anak-anak dan wali murid lain yang harus saya perhatikan kepentingannya. Dalam hal ini apa? Oh iya, nanti timbul rasa iri, si itu ditunggu, kok saya gak ditunggu, akhirnya timbul rasa cemburu. Jadi langkah yang saya ambil adalah saya tetap persuasif terhadap wali murid yang ingin menunggu, tetap memberikan motivasi kepada anak yang nggak mau ditunggu, dan memberikan maklum kepada anak-anak yang sudah mandiri. Jangan diledek, dimaklumi dulu, dimotivasi dulu supaya kawannya termotivasi untuk nggak ditunggu. Jadi wali muridnya saya berikan arahan, berikan kepercayaan, meyakinkan bahwa insya Allah
beliau menitipkan anaknya di tempat yang tepat, insya Allah kami akan melayani dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Jadi wali murid akan percaya ya, meskipun itu pelan-pelan, nggak langsung serta-merta proses ya, ya. Jangan ditunggu sekarang gitu, enggak gitu. Oh iya ibu, boleh dilihat dulu pertamanya, setelah besok seperti apa, tetap melalui proses seperti itu yang saya lakukan. Proses yang ini kita nggak langsung instan ya. Oh iya, iya. Apalagi kita menumbuhkan karakter anak untuk kemandirian itu sangat sulit. Jadi Iya, kita nggak bisa langsung serta-merta, iya. harus ada proses. Langkah dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkahnya? Oh langkahnya, nah Ya. itu tadi pertama wali murid memang saya izinkan untuk silakan ibu ditunggu. Nah ibu yakinkan dulu bahwa anak ibu memang kami layani, kami urus dengan baik. Tidak ada pembedaan, semua anak itu diperlakukan sama. Jadi ibu silakan melihat, tentu sama wali murid itu dikasih waktu, tahapannya itu dikasih waktu sehari 2 hari. Nah setelah itu dimotivasi tentunya, apakah ibu sudah percaya, apakah ibu sudah yakin, ibu bisa lihat progresnya anak ibu seperti apa. Di samping itu di kelas kami juga kerjasama dengan bu gurunya, anak-anaknya dilibatkan tentunya, bahwasanya bu gurunya selalu merangkul, memotivasi anak supaya mandiri. Demikian juga teman-temannya kita stimulan untuk untuk merangkul kawannya, untuk menyemangati. Ayo lo kita main bareng. Aku nggak ditunggu berani kok. Jadi besok nggak usah ditunggu, kita main bareng aja. Hal-hal seperti itu merupakan langkah-langkah yang saya ambil. Berarti yang terlibat di sini siapa aja dulu? Ya wali murid, ya bu gurunya, ya peserta didik, ya saya, ya lingkungan, semua aspek masuk Terlibatnya. Iya. Terus untuk selanjutnya yaitu hal apa aja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam penanganan kasus-kasus di rumah etika? Yang paling efektif ya seperti tadi mungkin langkah-langkahnya dengan memberikan ini ya apa hal yang paling lebih efektifnya gitu, apakah diadakan atau tidak? Oh tentu itu setiap boleh setiap kan berkala kami adakan parenting, di situ ada ruang curhat maksudnya. Nah apa sih kendala-kendala yang dihadapi wali murid, terus ini loh lembaga menghadapi kendala ini, jadi kita ngobrol, kita sharing. Di situ juga kadang saya sering sampaikan, ibu kalau malu di sini di forum ini ibu bisa japri atau bilang sama bu gurunya, kalau nggak enak sama saya bisa sama bu gurunya atau sama siapa saja, yang penting bisa nyampe ke sini. Nah jadi parenting ini merupakan media yang paling efektif yang paling efektif untuk menyampaikan permasalahan yang ada, sekaligus mencari solusi di situ. Barangkali kan solusi bisa juga tumbuh dari wali murid, ide dan gagasan bisa dari sana, nggak laju dari kita. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana ibu tatkala ada sebuah masalah, apa langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau ada prosedur yang lain untuk dijalankan? Jadi di lembaga ini kan biasanya kami sudah tersusun rencana kerja, program kerja, jadi memang ada parenting yang itu sudah tersusun ya, terjadwal sekian bulan, berapa kali sebulan. Nah biasanya di situ ada masalah-masalah yang timbul baik dari wali murid ataupun dari lembaga, kita selesaikan bersama di situ. Itu yang terjadwal. Nah yang nggak terjadwal apabila memang harus pemanggilan khusus yang mendesak, biasanya kami pemanggilan ke wali murid untuk diskusi bareng ke kantor, menyelesaikan masalah apa sih yang dihadapi, kok bisa seperti ini, kita ngajak ngobrol bareng, tentunya kita kasih pengertian. Kalau misalnya tadi nih yang wali murid nggak mau ninggalin anaknya, kan misalnya yang ada kan yang otot banget, pokoknya saya harus nunggu pokoknya bu, takut anak saya kenapa-napa, terlalu protektif. Nah itu biasanya saya ajak ngobrol serius,
maksudnya nggak di forum parenting tapi dipanggil ibu, sebenarnya kendalanya apa sih kok sampai sebegitunya gitu, kita ajak sharing, akhirnya kan nanti saya motivasi, saya timbulkan rasa kepercayaan mereka terhadap lembaga, baru pelan-pelan mereka paham, ternyata begini, akhirnya bisa diarahkan sesuai dengan harapan. Jadi bisa secara spontan dan juga bisa secara terjadwal melalui parenting. Terus apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudahkan ibu dan membantu ibu dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Tentu ada banyak faktor yang mempermudah gitu. Mempermudah misalnya guru yang bisa diajak kerjasama. Memang salah satunya itu karena bu guru kan yang paham, yang setiap hari dekat dengan anak. Setiap hari dekat sama anak, jadi tahu karakter anaknya itu seperti apa, tahu titik lemahnya anak itu di mana, anak itu kenapa sih nggak mau ditinggal ibunya, apa takut temannya. Bu guru kan lebih paham nih, ternyata anak ini karena ini loh, jadi disampaikan. Jadi bu guru ini memegang peranan salah satunya. Terus lingkungan mainnya, teman-temannya. Nah, teman-teman anak tersebut makanya selalu distimulan sama bu gurunya untuk kasih sayang sama kawannya seperti itu. Dan tidak lupa wali murid juga, bahwa biasanya kita kalau sama wali murid itu di dalam rapat parenting itu biasanya saya sampaikan menjelang tidur itu untuk selalu sounding anaknya di alam bawah sadar itu ya. Tidur ada alam bawah sadar itu, saya sarankan di situ ibu dibacakan doa-doa yang baik untuk anak sambil dimotivasi. Kalau anaknya yang terbiasa melangkung, dibisikin, sayang sekarang tidur, besok biar bisa bangun pagi-pagi, bisa sholat subuh, nanti pagi berangkat sekolah dengan bahagia. Jadi selalu saya tekankan seperti itu untuk selalu sounding terhadap anaknya ketika menjelang tidur, membacakan doa-doa yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Jadi yang tertanam di otak anaknya itu adalah kebaikan. Ya, pesan-pesan. Jadi hipnotis menjelang saat dia detik-detiknya terlelap. Ternyata sama dengan yang saya pernah dapat waktu di sana juga, sempat ikutan pelatihan ya, hipnotis di saat tidur itulah yang lebih efektif. Karena kita harus satu-satu dulu ya, jangan langsung pesannya banyak gitu, satu-satu berhasil kita bisikan yang lain. Seperti itu ya ini ya. Terus semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dipetik dari pengambilan keputusan di dalam etika ini? Pengalamannya gitu, hikmahnya ya, daripada hikmahnya ya. Iya, jadi dari situ saya justru akhirnya bisa memahami karakter dari masing-masing wali murid tentunya. Jadi yang selama ini dipandang rata, ternyata si ini mempunyai masalah ini toh, yang melatar belakangi ini toh. Jadi memang kita bisa paham akhirnya sama wali murid satu yang tadinya kita pernah mungkin nggak punya masalah, tapi ternyata di balik itu, di balik sosok tegarnya, ternyata di belakangnya ada masalah-masalah yang mengikuti. Jadi itu pembelajaran untuk kami bahwa kami juga harus seperti itu, meskipun ada banyak masalah di belakang kita tetap harus profesional. Tetap harus profesional ketika kita di sekolah, yang menjalankan tugas dan kewajiban kita ketika kita di sekolah. Masalah yang di rumah tinggalkan dulu. Nah, itu lebih itu kita berperan dulu sebagai pendidik ya di sekolah, di rumah lain lagi. Iya, betul. Terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu untuk dipintain keterangan tentang pengambilan keputusan dan tugas saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila selama wawancara tadi ada kata-kata atau salah ucap. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama. Begitu juga akan minta maaf kalau ada salah kata yang kurang tepat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri